Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga selalu senantiasa di bawah lindungan Tuhan. Oke, pada hari ini aku mau menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Oke, adik-adik ada yang tahu nggak Nabi Yunus ini siapa? Ada yang tahu? Oke, jadi Nabi Yunus ini adalah seorang tokoh. Dia ini menghindari perintah Allah. Nah, untuk selanjutnya adik-adik bisa melihat di kitab sucinya masing-masing ya di Alkitab, di mana di kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 13, lalu ada pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ kita bisa baca bareng-bareng ya. Jadi pada saat itu Nabi Yunus ini sedang di dalam rumah. Dia sedang pulang gitu ya dari aktivitasnya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatan mereka sudah sampai kepada aku. Akhirnya Yunus pun ingin melarikan diri. Akhirnya dia pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lalu ia pergi ke Yafo dan melihat ada sebuah kapal. Akhirnya dia ke kapal tersebut membayar pelayarannya sehingga dia bisa masuk. Oleh sebab itu Yunus pun mengikuti orang-orang yang ingin pergi dengan kapal tersebut. Lalu ternyata Tuhan memberikan sebuah badai besar terhadap laut, sehingga kapal yang ditumpangi oleh si Yunus terpukul dan rusak. Semua awak pun dan semua penumpang pun merasa takut adik-adik. Karena pada saat itu coba kalian bayangkan bagaimana jika kalian ada berada di sebuah kapal yang terombang-ambing dengan angin yang sangat besar. Dan akhirnya Yunus pun turun ke ruang bawah dan dia tidur nyenyak di situ. Akhirnya pun nahkoda menemui Yunus yang sedang tertidur. Nahkoda pun berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak bisa binasa. Lalu berkatalah yang lainnya, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Lalu pun mereka membuang undi, dan akhirnya penumpang pun mengatakan kepada Yunus, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan bangsa manakah engkau? Lalu Yunus pun menjawab, adik-adik, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu orang-orang pun menjadi takut dan berkata lagi kepada Yunus, apa yang telah kau perbuat? Sebenarnya orang-orang ini pun mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Bertanya lagi mereka kepada Yunus, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora atau semakin besar. Lalu Yunus pun berkata, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut.
maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu akhirnya pun mereka berdayung-dayung ke daratan, tetapi tidak bisa karena laut yang semakin besar dan semakin bergelora. Akhirnya pun mereka berserulah kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Setelah mereka berseru kepada Tuhan, akhirnya mereka membuang Yunus ke dalam laut, sehingga laut pun menjadi reda. Maka setelah si Yunus berada di dalam laut, dia dimakan oleh paus, dan dia di dalam perut ikan paus itu selama 3 hari 3 malam. Akhirnya pun Yunus menyadari kesalahannya, dan dia pun berdoa kepada Tuhan Yesus meminta pengampunan. Setelah lamanya di 3 hari 3 malam, ikan paus itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Akhirnya datanglah firman Tuhan yang kedua kalinya kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepada mereka yang kuserukan dan kufirmankan kepadamu." Akhirnya pun Yunus berangkat ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Akhirnya Yunus pun mulai masuk ke dalam kota, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka pun berpuasa, dan perseruan dan pernyataan dari Yunus ini didengar oleh rajanya. Akhirnya Raja Niniwe ini menanggalkan jubahnya, sehingga dia merubah jubahnya menjadi kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya mengatakan di Niniwe demikian, "Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa." Akhirnya rakyat semuanya dia berpuasa, lalu merubah bajunya menjadi kain selubung. Nah, karena Tuhan Yesus melihat perbuatan dari kota Niniwe ini, akhirnya Allah tidak jadi melakukan malapetaka terhadap kota Niniwe ini. Oke, begitu adik-adik. Oke adik-adik, jadi pelajaran hari ini yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus adalah kita sebagai anak-anaknya harus menaati peraturan yang Tuhan beri, dan jangan sampai kita berpaling kepada Tuhan Yesus, karena sebenarnya kasih Tuhan Yesus itu sangatlah besar. Begitu cerita dari kisah Nabi Yunus. Terima kasih untuk adik-adik semua yang mau mendengarkan dari cerita aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Terima kasih. Shalom.